Pemirsa, saat ini saya berada di permukiman warga, tepatnya di Jalan Murai, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Madia, Sibolga. Dan di samping saya ini pemirsa tampak timbunan tanah longsor yang tinggi yang telah meluluh lantakkan 17 rumah dan juga menelan sebanyak 43 korban jiwa pada hari Selasa 25 November 2025 lalu. Jenazah ke-43 korban banjir bandang dan tanah longsor ini telah berhasil dievakuasi saat upaya pencarian lebih dari 14 hari oleh tim gabungan dari TNI, Polres, Basarnas dan juga BPBD Kota Sibolga, dan mereka semuanya diketemukan pada tanggal 9 Desember 2025 lalu. Sementara warga lain yang kehilangan rumah mereka terpaksa harus mengungsi di Masjid Nurul Huda yang dijadikan posko pengungsian. Awal bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi, pemirsa, ada banyak sekitar ratusan ya warga yang terpaksa mengungsi di Masjid Nurul Huda, dan saat ini hanya ada 35 kepala keluarga yang masih bertahan di posko pengungsian ini. Ada juga warga yang rumahnya masih utuh pemirsa, tetapi mereka mengalami trauma atas musibah ini sehingga mereka takut untuk kembali pulang ke rumah, khususnya saat hujan turun. Dalam pengamatan kami pemirsa, kondisi warga pengungsi cukup baik ya. Kebutuhan primer seperti makanan dan minuman juga terpenuhi dengan baik, demikian pula dengan kondisi kesehatan mereka. Bantuan dari pemerintah dan juga donatur serta organisasi kemanusiaan lainnya juga telah sampai ke tangan mereka secara tepat sasaran. Dan pemirsa, di sebelah saya saat ini ada Pak Jamal Nasution selaku pengurus Masjid Nurul Huda Sibolga Selatan yang beralih fungsi menjadi posko pengungsian bagi korban banjir. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pada waktu banjir Bapak sendiri seperti apa? Pada saat itu sedang apa bersama keluarga mungkin? Pada saat itu seperti biasanya masih kegiatan di rumah, cuma keadaan memang hujan yang telah terjadi selama hampir 10 hari mengakibatkan kegiatan mungkin agak terganggu, dan pada saat itu karena mungkin debit air yang sudah cukup banyak mengakibatkan aliran sungai yang berada di Jalan Murai ini tidak sanggup lagi menampung debit air itu hingga tumpah ke jalan. Nah, itulah awalnya, Bu. Ya. Baik Pak, dan pada saat itu ratusan warga akhirnya ke Masjid Nurul Huda dan akhirnya Bapak berinisiatif ini dijadikan posko pengungsian. Pada saat air naik belum banyak lagi pengungsi, cuma pada saat mulai terjadi tanah longsor di atas dan ada meninggal satu orang, mulailah rasa kecemasan timbul di hati masyarakat dan mulai mengungsi. Dan siang itu ada terjadi longsor di hampir 3 titik dan mengakibatkan 1 korban jiwa di Jalan Murai ujung siangnya. Pada saat itu mulailah masyarakat mengungsi satu persatu. Namun pada malam harinya setelah lepas sholat maghrib, tanah yang ada di samping kita ini longsor dan menimbun hampir 17 rumah, dan pada saat itulah mulai masyarakat bertambah rasa ketakutnya dan mulailah mengungsi ke Masjid Nurul Huda. Baik, kalau bicara soal penyaluran bantuan ini Pak Jamal, apakah ini memenuhi kebutuhan dari para pengungsi yang sampai hari ini bertahan di Masjid Nurul Huda? Alhamdulillah Bu, Pemko Sibolga cukup tanggap dalam menyiapkan makanan kepada pengungsi yang mengungsi di Masjid Nurul Huda, dan selain itu ada juga bantuan dari donatur yang hampir tiap hari tiba di Masjid Nurul Huda, dan itulah yang kami manfaatkan dan alhamdulillah sangat cukup. Baik Pak, bagaimana sekarang mereka menyikapi bencana ini? Apakah dari masyarakat dan juga pemerintah berpikir untuk mitigasi bencana bagaimana ini selanjutnya jika ini hujan deras atau masa-masa seperti ini terjadi lagi? Ya, memang masyarakat masih mengalami trauma atas terjadinya bencana ini. Cuma perlahan-lahan mungkin cuaca yang mungkin udah agak mendingan, sebagian memang udah ada yang pulang. Cuma pada saat malam masih tidur di masjid untuk mengungsi.
Karena trauma tadi ya Pak ya. Bapak sendiri apa harapan Bapak kepada para pengungsi ini yang masih bertahan hingga kini? Tentunya kita berharap semoga kondisi lebih membaik dan pengungsi bisa pulang ke rumah masing-masing untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan tentunya kita berharap kondisi juga membaik dan tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, Bu. Pak Jamal, terima kasih telah meluangkan waktunya, Pak. Ya, pemirsa, untuk Sibolga sendiri ada beberapa wilayah yang terdampak parah di mana masjid-masjid juga dialihfungsikan menjadi posko pengungsian. Tidak hanya Masjid Nurul Huda, ada juga Masjid Istiqomah dan Budi Sahati yang ada di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga yang juga dijadikan posko pengungsian hingga hari ini. Selain itu ada juga di Desa Angin Nauli Sibolga Julu, di mana rumah ibadah seperti gereja juga dialihfungsikan sebagai posko pengungsian. 2 pekan musibah berlalu, aktivitas warga di Kota Sibolga boleh dikatakan mulai normal, sementara di pengungsian kebutuhan primer seperti makanan dan minuman juga telah dicukupi dengan baik. Dari Jalan Murai, Kelurahan Aik Nauli, Kecamatan Sibolga Selatan, Rahma Mandasari beserta juru kamera Melati Kusuma melaporkan kembali ke studio.